persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita akan berdoa, kita akan memulai daripada menara doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu. Kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami sadar, kami tahu, kami mengerti Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami mau memuja-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan setiap kami yang hadir. Kami mohon ya Bapa, turunkan ya Tuhan, curahkan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rasakan ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu ya Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Oh ya labakasini milabalabalabalabalabalabalabala. Oh ya labakasini milabalabalabalabalabalabalabala. Oh ya labakasi alabalabala. Oh ya labakasi alabalabalabalabala. Oh ya laba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 la. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari bersama-sama katakan, hatiku haus, haleluya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari dari awal katakan, hatiku haus, haleluya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, lebih lagi, Tuhan Yesus. Inilah ya Tuhan kerinduanku. Kami merindukan Kau Yesus.
Mari saudara datang pada Yesus sekarang. Sembah Dia. Nyatakan cinta, nyatakan kerinduannya. Nyatakan cintamu, kerinduanmu sama Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku cintamu. Oh ya laba kasini bela bala, aku rindu ya Tuhan. Ya laba kasini bela bala 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 bala. Tuhan, kami tundukkan hati kami. Oh ya laba kasini bela bala 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 bala. Oh ya laba kasih la bala 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 bala. Oh ya laba bala 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 bala. Oh ya laba kasih la bala 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 bala. Ya laba kasih nama nama lamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari buka suaranya dengan segenap hati, nyanyikan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu
syukur bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan ucapan syukur ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari buka suaranya saudara. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhanku. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari saudara yang kasih Kristus, kita mari datang pada Tuhan Yesus, naikkan syukur, ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan. Saudara ingat pertolongan Tuhan, ingat mujizatnya, ingat segala kebaikannya. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau luputkan, Engkau bentengi kami, Engkau pelihara kami Yesus. Kami melihat ya Tuhan mujizat-Mu terjadi. Oh ya lama kasih ini lama. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau beri. Kami lihat mujizat. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Oh ya la makasih di la berbahasa roh saudara. Ucapkan syukur pada Dia bahasa. Oh ya la makasih la. Terima kasih Yesus. Oh ya la makasih Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus, penuhi kami semua. Oh ya la makasih bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhanku Yesus, makasih Yesus, Kau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau hidup kekal Tuhan beri. Terima kasih Yesus, makasih Yesus, Kau tolong kami. Makasih Yesus, kami sudah melihat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sudah melihat ya Tuhan mujizat itu. Kami melihat kemungkinan ya Tuhan di balik kemustahilan. Yesus. Oh ya la makasih la bala. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kasih setia-Mu di dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi semuanya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saudara, ada 3 perintah yang Tuhan suruh kita lakukan, dan itulah adalah kehendak Tuhan. 1, katanya apa saudara? Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua apa saudaraku? Tetaplah berdoa. Yang ketiga apa? Mengucap syukur dalam segala hal. 3 ini saudaraku. Mungkin saudara sedang lewati, sedang berada di masa sulit. Kita udah doa kan? Kita sudah minta. Bahkan minta yang besar. Saat ini Roh Kudus suruh kita, coba cek ada sukacita enggak? Kita sukacita karena apa? Karena Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Kita bersukacita karena kita punya Yesus yang setia, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Dia punya kemampuan, dia maha kuasa. Dia juga mengasihi kita. Dan saudaraku bersukacita, gak usah khawatir. Ketika kita bersukacita, Alkitab katakan dia akan beri apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin saudaraku. Yang kedua, terus doa. Doa. Doa apa sekarang hari ini? Terima kasih. Ingat, kita sudah diselamatkan. Kita pernah disembuhkan. Kita pernah dicukupi. Kita pernah diluputkan. Pernah dilindungi. Pernah. Semua pernah. Tuhan buat lewat orang-orang. Dan kita lihat keluarga. Segala macam. Coba saudara mulai katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan kami bersuka cita untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kami. Untuk hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk segala pertolongan-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Mari saudara buka suaranya. Mari saudara ingat yang baik. Ingat orang-orang baik. Saudara ingat keluarga yang baik, gereja yang mendukung, saudara-saudara seiman yang berjaga-jaga. Bapa di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, turunkan ya Tuhan, turunkan urapan ya Tuhan yang membuat hati kami bisa bersuka cita ya Tuhan. Roh sukacita Tuhan beri, roh doa Tuhan beri buat siapa. Biarlah rasa syukur ya Tuhan, rasa kagum akan Tuhan. Mari saudaraku yang spesies, ini saatnya, ini hari. Saudara mari mulai alihkan fokus perhatiannya dari kesulitan kepada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Syukur Tuhan,
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang curahkan ke dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, walau 1000 orang rebah ya Tuhan, saudara tenangkan hatinya, tenangkan jiwanya. Saudara berduduk di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan ini, Allah yang kekal, Allah yang setia. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Makasih Tuhan untuk kekuatan, untuk penghiburan. Makasih Tuhan, aku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan, kasih-Mu lebih besar ya Tuhan, mengatasi ya Tuhan kebencian, kemarahan. Kasih-Mu, kuasa-Mu lebih besar daripada kesulitan kami. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Makasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bicara Tuhan, bicara buat setiap kami.
Berbicara ya Tuhan. Beri kami telinga untuk bisa dengar apa yang Tuhan sedang katakan. Ya Tuhan, berikan hati ya Tuhan, yang bisa percaya Tuhan. Pikiran yang taat untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, kecerdasan daripada sorgawi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Kita rasakan hadirat Tuhan lewat doa pujian penyembahan saat ini. Hari ini judul khotbah saya adalah kemana fokus Anda, kesana kuasa dialirkan. Ya, kemana fokus kita, ya, maka kesitulah kuasa Roh Kudus akan dialirkan. Kita ambil ayatnya dari 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Ya, bagaimana seorang janda ini bisa mengalami pembebasan hutang. Saudaraku, dari hari Sabtu, Minggu, saudara, Selasa kemarin dan Rabu, saya dalam minggu ini saya akan bahas saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari satu kisah yang luar biasa ini. Kisah minyak seorang janda. Kita baca ayat yang kedua saja saudara. 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Beritahu kepadaku, ya. Terus berkatalah perempuan itu, baca yang keras, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku Yesus Kristus, pada waktu si janda ini datang kepada Nabi Elisa, dia ceritakan saudaraku daripada masalahnya, kesulitannya, bahwa dia tidak sanggup membayar hutang. Ya, penagih hutang akan mengambil anaknya jadi budak. Ia telah kehilangan suaminya dan ia akan kehilangan anak-anaknya, saudaraku. Lihat saudaraku ya, Yesus Kristus. Jadi janda ini, ya kan, memusatkan perhatiannya pada kesulitan dan masalah. Saudara, kalau kita selalu memusatkan perhatian kita, maksudnya kita pikirin terus, kita ngomongin terus yang namanya kesulitan dan masalah, maka kita akan hanya melihat apa saudara? Kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan. Lama-lama kita bisa, kalau bahasa sehari bisa amsyong. Nah ini hari ini saya ingin bahas tentang sebagai orang Kristen, sebenarnya kita harus tahu kebenaran ini saudaraku. Tentang kemana fokus kita, kesanalah kuasa Allah akan bekerja. Jadi si janda ini awalnya fokusnya dia, perhatiannya dia kepada kesulitan, kepada masalah. Dia cerita, enggak masalah, ya kan? Lalu saudaraku Yesus, dia cerita kesulitannya. Kita lihat di sini, cara Nabi Elisa ini adalah pola Tuhan, ini prinsip. Kalau Tuhan mau nolong seseorang, kalau Tuhan mau buat mujizat dalam hidup seseorang, polanya seperti ini. Perhatikan saudara. Dia tanya, Nabi Elisa nanya, ya kan? Kamu ini punya apa di rumah? Dia tanya, kamu ada apa? Kamu punya apa? Punya apa? Punya apa? Atau bisa apa? Ya saudaraku. Jawab daripada si janda ini apa jawaban dia? Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kalau orang, ya kan, kalau orang lagi susah, sedang susah, saudaraku, matanya buta. Kadang kita buta mata, kita gak bisa lihat apa yang masih ada, apa yang masih bisa kita kerjakan, udah gak lagi kepikiran itu. Saudaraku Yesus, ini wajar. Saudara, saya rasa wajar. Saudaraku, tetapi kalau saudara dan saya hari ini sudah dengar kebenaran firman, ini prinsip saudaraku, ya kan? Kalau saudara bukain pikiran dan kita harus mulai berubah.
Jadi perhatian si janda ini hanya terpusat pada apa? Tidak ada apa-apa. Aku gak punya apa-apa dan aku gak bisa apa-apa. Itu fokus perhatian si janda. Saudara juga kadang-kadang kita kalau masalah sampai kapanpun Tuhan gak bisa tolong. Kalau pola pikir kita, omongan kita saya bilang, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Lihat saudara, Elisa berusaha mengalihkan fokus perhatian si janda ini. Ya kan? Sampai ia dapat melihat dan menemukan sesuatu dari yang masih ada. Kamu punya apa? Memang kalimatnya satu ya. Saya percaya ini ada semacam kayak dialog yang kuat banget. Kamu punya apa? Coba cari, coba pikir lagi. Coba ingat-ingat lagi. Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Enggak ada. Coba. Ayo aku tunggu. Coba kamu pikir. Jawabannya apa saudaraku? Aku punya, kalau bahasa saya ininya, sedikit minyak dalam buli-buli. Sebuah buli-buli berisi sedikit, satu botol kecil sebenarnya. Saya mau kasih tahu satu hal gini, ini pola prinsip. Alkitab menegaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita sudah belajar bahwa God can do nothing without apa? Faith. Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada iman. Bahasa positifnya gini, Tuhan hanya bisa tolong kita, Tuhan hanya bisa bekerja dalam hidup kita kalau Tuhan lihat ada iman. Dan iman itu apa sih? Iman adalah dasar dari sesuatu, dari segala sesuatu. Bukan dasar dari segala yang gak ada. Sesuatu bisa. Apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Itu dasar yang kita harapkan. Jadi cek sekarang saudaraku yang serius. Jangan nyalain Tuhan. Jangan bilang, kenapa kok Tuhan gak tolong aku? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Jangan langsung nyalain Tuhan. Kalau kita lagi susah jangan suka nyalain Tuhan. Kalau dinyalain Tuhan, kita ini berhadapan dengan Tuhan. Harusnya kita beriringan dengan Tuhan. Kalau bisa Tuhan ada di pihak kita. Kan Tuhan mau di pihak kita. Jangan dijadikan lawan. Kalau kita udah nyalain Tuhan, kita jadikan dia lawan dong. Berhadapan. Nah coba cek saudaraku. Ya kan karena gini, tanpa iman itu dosa. Tuhan hanya bisa kerja kalau ada iman. Tidak ada iman, iblis yang kerja. Ya kan saudaraku? Iman itu gimana? Coba cek aja gini. Kita dapat mengetahui apakah kita punya iman yang hidup. Coba dengan kita merenungkan. Cara kita melihat. Cara kita ngelihat. Nih, saya catat saudara, saya tulis nih. Ya, cara kita ngelihat gimana. Kalau kita punya iman, iman melihat kemungkinan. Coba saudara, saudara di live chat, saudara boleh tulis iman melihat kemungkinan, bukannya kemustahilan. Tapi kalau saudara di rumah, saudara bisa ucapkan kata-kata ini. Ayo sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Iman melihat kemungkinan, bukan kemustahilan. Kalau yang kita lihat, yang kita pikirin, yang kita omongin, yang mustahil saja, itu tanda di sini nggak ada iman. Tuhan nggak bisa kerja, nggak bisa tolong. Nggak mungkin lah, mustahil lah, susah lah. Dia memang orangnya begini, nggak bisa berubah. Aku males. Oh keadaan saya mustahil lah bisa selesai karena aku udah usaha kok, nggak pernah. Ya justru kalau iman itu bicara tentang apa saudara? Kemungkinan dari pihak Tuhan. Kalau kemungkinan dari pihak kita nggak ada kemungkinan lagi, kita harus lihatnya kemungkinan dari pihak Tuhan. Bagi Tuhan, ya kan, tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Tuhan segalanya ya mungkin. Kalau lihat itu nggak mungkin, ya nggak mungkin. Nah, coba cek ada nggak iman? Iman melihat potensi, bukan ketidakmampuan. Iman melihat apa? Potensi ini ada potensi ini. Kita bisa lihat.
Nah, bukan, udah gak bisa diharapin. Itu udah ngomongan pikiran yang gak ada iman. Iman tuh melihat pengharapan, bukan keputusasaan. Iman melihat penambahan, bukan makin kurang. Iman melihat pelipat gandaan, bukan perpecahan. Saudaraku, kalau orang yang suka mecah belah, suka ngadu domba, suka bikin bertengkar orang lain, bikin yang satu jadi sakit hati supaya ribut dengan yang lain, ini orang, saudara, imannya gak hidup. Dia bisa ngomong, aku punya Tuhan. Saudara, karena iman selalu melihat apa? Pelipat gandaan. Kalau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, ya kan? Pecah. Ya kan? Kalau bersatu terjadi pelipat gandaan. Iman melihat apa? Tuayan. Terjadi tuayan. Ini pasti akan ada hasil. Bukan paceklik. Jadi iman melihat hakikat. Bukan hal-hal yang permukaan. Kita bisa lihat. Kalau orang iman, gak langsung lihat permukaannya. Oh kok dia gini. Langsung kita menghakimi, mengecam. Enggak. Jadi gini saudaraku. Ya kan? Kita gak akan pernah bisa melipat gandakan dari sesuatu yang tidak ada. 0 dikali berapapun selalu penghasilan apa? 0. 0 kali 0 sampai berapa saudara? 0. Makanya saudaraku, ya kan? Elisa membantu perempuan itu untuk menemukan, saudara, sesuatu apa yang masih dimiliki oleh si perempuan ini. Dan perempuan ini mulai berbicara, aku punya minyak dalam buli-buli. Nah, Eli bilang, ini dia. Dari sini dimulai. Ya kan, Tuhan akan bisa bekerja. Saudara, ketika dia dapatkan, saudara, sesuatu, ya. Ketika fokus perhatian si perempuan itu beralih, ya kan, dari apa yang tidak ada kepada minyak ini. Apa yang terjadi saudara? Dia pakai minyak ini untuk menuang ke bejana yang kosong. Dari situlah Roh Kudus bekerja, melakukan mujizat dari sedikit minyak yang dimiliki dalam buli-buli, sehingga dia bisa melunasi hutangnya. Katakan amin. Saya suka kesaksian daripada salah seorang jemaat, Ibu Hana. Tahun 98 suaminya meninggal dunia, lalu dia harus mengungsi dari Semarang ke Palembang, pulang kampung. Dengan anak-anak yang masih kecil, 4 orang anaknya masih kecil-kecil. Dia cuma pulang tidak bawa harta banyak, cuma bawa apa saudara? Firman Tuhan. Yesaya dia pegang, dia katakan, aku akan memegang tanganmu dan aku akan menuntun engkau kemanapun engkau akan pergi. Dia saksikan, dia pulang ke Palembang. Saudara, dia ngerti tentang, dia tidak punya apa-apa tapi dia punya kebisaan. Itu apa? Bikin kue. Dia gak punya apa-apa, dia katanya gak punya apa kesaksian. Saya cuma punya kebiasaan bikin kue. Dia mulai bikin kue untuk menghidupi, membesarkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Jual kuenya di Palembang itu ada namanya Pasar Kentut. Kenapa disebut Pasar Kentut? Karena pasarnya, saudaraku, buka lalu tutupnya cepet. Kayak kentut. Saudara katanya, saya gak tahu itu cerita legenda Pasar Kentut itu katanya buka pagi, tutupnya cepat gitu kan. Bukanya tiba-tiba, tutupnya cepat. Tapi saudara lihat di sini, sekalipun dia dagangnya di Pasar Kentut, nitip. Saudara tahu, keempat anaknya rata-rata adalah dia bisa besarkan. Sarjana, melayani Tuhan, takut Tuhan, menikah dengan orang-orang yang baik. Dan semuanya diberkati. Ibu Hana ini melayani, memuliakan Tuhan dengan hartanya. Jualan kue tok, gak punya apa-apa. Saudara Kristus, Tuhan selalu tanya, apa yang ada di tangan kamu? Kalau di tangan gak ada apa-apa, apa kebisaan kamu? Itu, dari situ Tuhan akan mulai tolong kita. Terjadi pelipat gandaan. Katakan amin saudaraku.
dari sedikit minyak, yang penting kamu punya bejana kosong. Kemarin kita udah bahas bejana kosong. Karena bejana kosong diartikan iman dan pengharapan. Kita punya pengharapan. Saudaraku. Jadi ini di Amerika sih, survei di Amerika. Dia bilang gini, kebanyakan orang di Amerika, gak tahu di Indonesia ya. Ya kan? Kayaknya sama kali. Tidak memiliki visi untuk 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, kalau kita berdiri sekarang nih, 10 tahun depan, kira-kira kita mau jadi apa? Mau kemana? Mau punya apa? Jadi apa? Orang gak punya visi katanya. Ini menurut survei. Yang mereka ketahui adalah hanya apa yang mereka tidak inginkan terjadi. Maksudnya apa? Kalau ditanya kamu 10 tahun kali, kamu visinya apa? Dia gak punya. Tapi yang dia buka adalah ketakutan dia 10 tahun depan. Waduh, 10 tahun depan aku makin tua. Anak-anak aku gimana ya? 10 tahun ke depan aku akan pensiun. Waduh, nanti gimana ya kesehatan saya? 10 tahun ke depan aku makin tua. Mungkin aku sendiri. Itu banyak yang di survei itu catatnya orang-orang bukannya visi yang profetik. Tetapi saudaraku, mereka melihatnya gak punya visi. Tapi ketakutan yang didapat. Dan katanya mereka gini. Mereka cuma punya visi negatif. Dan visi negatif itu terjadi lagi. Sialnya terjadi apa yang ditakutin dalam hidup itu. Hari ini saudaraku, Tuhan mau bilang apa yang ada di tangan kita. Apa yang masih ada, apa yang masih bisa. Saya dapetin kata-kata lama ini. Ini dalam bahasa Inggris dikatakan without dream. Ya, we reach nothing. Kalau kita gak punya impian, kita gak akan bisa mencapai apapun. Without love, kalau gak ada kasih, kita akan merasa kosong, nothing, feel nothing. Tapi without Jesus, ya kita juga gak ada apa-apa, ya nothing. Saudaraku, apa sih kebanggaan seorang pendeta? Kesenangannya seorang hamba Tuhan itu apa? Yang ngajar. Ya seperti saya tuh punya kesenangan gini. Kalau saya bagikan firman, bukan cuma saya yang diberkati, bahwa firman ini hidup di dalam hidup saya, saudaraku, dan saya dilihatin hasilnya dalam hidup saya, dalam pelayanan. Tapi saya bisa melihat juga hasil daripada pengajaran firman saya. Itu bisa dinikmatin oleh jemaat. Saya cerita deh, gini saudaraku. Ini kesaksian seorang sahabat, ya sahabat atau pengerja lah, atau ya pengerja atau jemaat. Sekian tahun yang lalu lah, ini kejadiannya belasan tahun yang lalu. Dia bilang gini, Pak Sabta, saya mengalami kerugian uang dalam cukup besar akibat kegagalan investasi. Yang ada tinggal utang, Pak. Tabungan udah gak ada. Dia bilang, saya juga gak tahu bagaimana cara melunasi utang itu. Tapi dia cerita gini saudara, dia bilang gini, tetapi Pak, saya tidak mau mengarahkan fokus perhatian saya kepada kerugian uang saya yang hilang. Saya tidak mau menaruh fokus saya kepada kerugian itu. Ya kan, lalu timbulin, khawatirin, kecemasan. Tetapi saya arahkan fokus perhatian saya kepada sesuatu yang masih ada. Lalu dia berkata gini, saya bersyukur saya masih dikasih Tuhan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, yang jernih, hati yang tenang. Saya bersyukur sama Tuhan, yang penting saya sehat. Ya, saya lihat anak-anak juga sehat. Saya cuma masalah keuangan inilah. Saya memang kehilangan, habis uang. Tapi saya masih bersyukur anak-anak saya bukannya cuma sehat, tapi mereka jadi anak-anak yang baik. Keluarga kami saling mengasihi. Saya punya komunitas di gereja, saya punya pemimpin di gereja yang mendukung saya, yang mengasihi saya, yang menguatkan saya dalam iman. Itu saya syukur sama Tuhan. Dan saya mau bangkit lagi Pak. Saya mau berusaha lagi. Saya gak mau cemaskan lagi apa yang sudah hilang. Ya kan? Yang penting badan saya sehat, otak ini masih jernih, hati tenang. Saya percaya saya bisa bangkit lagi. Itu
itu belasan tahun yang lalu ceritanya. Sekarang ya dia bangkit. Ya saudara, dia naik jauh lebih daripada apa sebelumnya. Makanya tadi saya tulis satu kata-kata, ingat ini. Sekeras apapun kita jatuh, kita akan mantul jauh lebih tinggi kalau ada Tuhan. Kalau bersama Tuhan, kalau melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, tetap setia, tetap percaya, tetap bergantung, turuti apa yang mau. Katakan amin saudara, kesaksian pekerjaan ini terjadi. Selalu cari apa yang masih ada, jangan fokus apa yang udah hilang. Fokus apa yang masih ada. Ibu Hana, dia gak lagi berfokus pada suami yang sudah kenapa kok meninggal. Waktu aku masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau fokus itu terus dia gak bisa kerja. Dia gak bisa besarin anak. Ini pola yang Tuhan buat. Ketika Musa menerima panggilan Tuhan. Tuhan mau pakai Musa. Ya kamu ngadep kepada bangsa Israel, kasih tahu, dan kamu ngadep Firaun. Ngomong sama Israel, kamu akan jadi pembebas. Karena aku sudah dengar doa bangsa Israel ini mengerang. Berat jadi hidup dalam perbudakan Firaun. Kamu datang. Saudara tahu apa kata-kata Musa? Saudara tahu apa saut Musa? Katanya, Keluaran 4 ayat 1. Katakan begini saudara. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Tidak mendengar perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara Kristus, saya mau kasih tahu. Manusia cenderung melihat dan berfokus kepada apa? Kemustahilan, ketidakmampuan, keputusasaan, perpecahan, kemerosotan, penolakan seperti Musa. Musa waktu dipanggil Tuhan, aku mau pakai kamu. Yang dia pikir apa? Penolakan. Gak mungkin lah, gini. Semua. Karena apa saudaraku? Dia ngerasa dirinya sudah jatuh ke bawah. Ketika dia membunuh orang Mesir, saudara, lalu dia bersembunyi 40 tahun di padang gurun. Dia ngerasa sudah terbuang. Dia sudah jatuh sedalam-dalamnya. Saudara, tapi Tuhan bilang, aku mau angkat kamu jadi pemimpin besar, jadi orang besar. Gak mungkin lah mereka mau percaya sama aku. Ini kan kita banget kan, setuju gak saudara? Kita banget. Tapi Tuhan tuh Tuhan, kalau dia sudah tetapkan kita, dia sudah pilih kita, dia akan tekun mengurus dan memproses kita. Katakan amin saudara, sampai kita jadi dan hidup sesuai dengan apa? Panggilan dan rencananya. Makanya saya lihat ya corona ini saudara, pandemi corona ini saya ngeliat tuh banyak sekali anak-anak Tuhan. Saudara, yang dibawa balik, mereka yang sudah jauh dari Tuhan, lewat pandemi corona, lewat prosesi ekonomi, mereka jadi kembali ke Tuhan. Dulunya lupa sama Tuhan, jauh dari Tuhan, bawa balik. Yang gagah perkasa ngomongnya tuh wah takabur, wah gini, ngecam sana, ngakimin sana sini, tiba-tiba kena corona, ngadepin kematian, langsung sadar, oh bisa mati juga aku nih, langsung kembali ke Tuhan, cari pendeta. Saya melihat ini, itu dari sisi Tuhan tuh luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, pola kerja Tuhan di dalam kehidupan seseorang itu selalu melalui iman. Tuhan tidak dapat melakukan apapun tanpa iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan mengharapkan Musa melihat dan menaruh fokus perhatiannya kepada apa yang ada di tangannya. Saudara lihat sini, ya kan? Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada tanganmu Musa? Ayat yang kedua. Saudara lihat sini, ya. Tuhan berfirman, ya kan? Apa yang ada tanganmu Musa? Musa jawab apa? Tongkat Tuhan, tongkat. Ya orang tua, saudara udah 80 tahun pakai tongkat. Tongkat Tuhan.
Firman Tuhan bilang, lemparkan tongkat itu ke tanah. Suruh lempar tongkat. Saudara, apa yang terjadi ketika tongkat itu dilempar tanah? Tongkat berubah jadi apa? Jadi ular. Lalu saudara, Musa takut lah. Tongkatku kok jadi ular? Ular lambang apa saudara? Ya lambang setan. Kadang-kadang ada kuasa gelap saudara. Dari apa yang kita pegang. Kadang-kadang yang saudara pegang, bisnis, jabatan, karir. Kadang ada uloknya, ada ulernya di situ. Kalau nggak ditaklukkan oleh Tuhan, nggak diserahkan ke Tuhan. Kata nama saudara, ini yang bikin kita kering. Hancur hidup kita. Kadang-kadang apa yang kita pegang ini. Tongkat kan sesuatu yang menyanggah kita. Kalau yang menyanggah itu bukan Tuhan, itu ular yang kita pegang. Saudaraku, maka Tuhan bilang lepaskan ular itu, lepaskan tongkat. Jadi ular, takut dia. Sekarang karena Tuhan yang berfirman, Tuhan bilang gini saudara sama Musa, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan apa? Pegang apa saudara? Bukan kepalanya, tapi apa? Ekornya. Kenapa Tuhan suruh pegang ekor, bukan kepala? Kamu pegang aja ekornya, urusan kepalanya itu urusan Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, siapa namanya? Yesus akan meremukkan kepala ular itu. Kata nama saudaraku, di sini penting melibatkan Tuhan. Kita bisa jatuh segitu kerasnya, sepertinya udah hancur aku ini, sudah hancur habis. Asal ada Tuhan, so akan mantul lebih tinggi. Ini Musa, itu Musa, lihat Simon Petrus jatuh begitu keras, akhirnya hancurlah hidup dia. Tapi ketika ketemu Tuhan, Tuhan pakai saudaraku Simon jadi rasul besar. Katakan amin. Kita lihat Simpson itu juga jatuh habis, tapi di akhir hidupnya saudaraku, dia membunuh lebih banyak daripada masa dia hidup pada waktu dia mati. Nama Simpson masuk di dalam Ibrani pasal 11. Orang jatuh. Saudara bisa lihat ini, lemparkan tongkat. Setelah itu dia tangkap ularnya, tangkap ekornya saudaraku. Apa yang terjadi saudara? Ular jadi apa? Tongkat lagi. Ini tongkat ini nanti menjadi apa? Bisa dipakai Tuhan untuk melakukan apa? Mujizat. Katakan oleh saudara, dia mujizat pertama adalah apa? Dia buat apa saudara? Dia ubah air jadi apa? Jadi darah. Itu Musa. Tapi Tuhan, mujizat pertama Tuhan Yesus adalah dia ubah air jadi anggur. Saudara, ini hal yang luar biasa. Pentakosta di Gunung Sinai, saudara, waktu firman turun Pentakosta, 3.000 orang mati dibunuh. Pentakosta pada waktu Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Kata namanya saudara, ini hal-hal yang saudara lihat sini. Lalu Tuhan bilang lagi, sekarang wah, tongkat itu sudah hebat nih. Tongkat ini yang membelah laut, saudaraku, jadi tebrau. Ini tongkat ini yang memberikan minum. Jadi tongkat, ketika tongkat itu diserahkan, ketika bisnis kita serahkan bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita, pelayan, seluruh hidup kita serahkan. Apapun yang menopang kita serahkan ke Tuhan. Maka dengar baik saudaraku, maka kita akan punya kuasa atas ular itu. Katakan amin saudaraku. Yang kedua Tuhan bilang apa lagi? Coba lihat tanganmu. Tanganmu ada apa? Lihat tangan. Sekarang tanganmu, coba baca di sini. Ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri. Jadi mujizat ini supaya mereka percaya. Lalu Tuhan tuh Tuhan hebat. Saksikan dua. Kalau saksikan 2 orang, makanya dia harus dua ini sudah untuk yakinkan. Ayat 6 baca sama-sama. Ada perintah yang kedua. Apa saudara? Masukkanlah tanganmu ke dalam jubahmu, bajumu. Masuk. Dimasukin tangannya saudara ke dalam jubahnya. Ya, lalu setelah ditariknya keluar, tangan Musa kena apa saudara? Kusta, putih seperti salju. Waduh, kusta, penyakit yang gak bisa disembuhkan. Seperti corona sekarang. Kalau orang udah kena corona, waduh itu seperti orang kena kusta zaman dulu. Kayaknya di stigma, dipinggirkan. Saya pikir kita harus berhenti menstigma orang. Justru kita harus doakan orang-orang yang ini kan.
Katakan saudara, jangan itu. Jadi kusta tangannya. Saudara, ya kan, putih, ya kan, putih. Lalu Tuhan bilang apa? Ya kan, sekarang masukkan lagi. Ya kan, sekarang masukkan lagi tanganmu. Ya kan, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam baju. Setelah ditariknya keluar, maka tangan itu apa? Pulih kembali seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jadi Tuhan pakai apa yang ada di tangan Musa. Katakan amin. Tuhan mau pakai apa yang ada di tangan saudara. Apa yang masih ada. Jangan sering kita lihat, mana cukup ini, mana bisa ini. Kadang-kadang sesuatu yang kecil, yang sepele, itulah yang Tuhan akan pakai untuk nolong kita. Saya kasih contoh satu lagi saudaraku, tentang 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Sewaktu anak laki-laki itu memberikan kepada Yesus 5 ketur roti, 2 ekor ikan, Tuhan Yesus tidak mengatakan, mana cukup 5 ketur roti, 2 ekor ikan untuk kasih makan orang sebanyak ini. Yesus gak ngomong gitu. Yesus tidak menaruh fokus perhatiannya pada kekurangan atau ketidakcukupan. Tapi justru dia ambil itu 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Yesus lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus mengambil roti itu, lalu dia mengucap syukur. Habis mengucap syukur apa? Dibagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan tidak akan tanya. Tuhan tidak akan datangi kita dan bertanya, apa yang kamu tidak miliki? Tuhan gak pernah. Ya kan? Tuhan pasti bertanya percis seperti Elisa, apa yang ada padamu? Bertahun-tahun yang lalu saudara, ketika saya dipanggil untuk jadi pendeta, gembala di gereja Betel Indonesia di Palembang ini saudaraku. Gereja ini saudaraku, ya jemaatnya pada waktu yang ibadah masih 100-an awal gitu. Gereja ini tidak punya gedung, tidak punya ruko, tidak punya apa-apa. Cuma ngontrak ruko kecil saudaraku, itu pun kalau hitungan Palembang dulu tuh masih pinggiran. Saudaraku, karena cari yang harganya murah. Lalu yang menjadi full timer, saya melihat bukan orang-orang sarjana teologi atau bukan sarjana-sarjana yang S1. Rata-rata anak-anak ya saudaraku yang lulusan SMA saja. Semuanya saudaraku, saya bilang ini semuanya. Tapi Tuhan ajar saya lewat kebenaran firman ini. Memang di hati pengen, aduh kalau seandainya aku punya staf orang-orang yang hebat, kayak gini-gini, mungkin gereja ini akan lebih ini. Kalau aku punya gedung gini-gini. Ada seperti itu perapikiran. Tapi Tuhan tegur saya, dari apa yang ada, orang-orang yang ada, barang yang ada, kalau kamu bisa bersyukur, bisa menyerahkan ke Tuhan dan kerjakan dari apa yang ada dengan setia, dengan tekun, dan kamu punya visi 14.000 jiwa kamu akan gembalakan. Walaupun baru 100-an, dia gak punya apa-apa. Saudara, apa yang terjadi? Justru anak-anak full timer yang SMA ini, yang main keyboardnya juga masih salah-salah, main musiknya, doanya juga. Tapi sekarang saya melihat anak-anak rohani saya ini, para full timer dan saya, itu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang yang diurapi luar biasa. Mereka bisa ciptakan musik, lagu-lagu yang diurapi. Saudara, penyembahan yang luar biasa, profetik, yang membawa hadirat Allah dan luar biasa. Mereka khotbah dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Saya melihat seperti itu. Mulai dari apa yang ada. Mulai daripada apa yang ada. Kita gak bisa. Seperti Yesus gak mengeluh dia dengan 5 ketur roti. Tapi dia angkat dengan mengucap syukur. Alihkan fokus perhatian saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin kepada yang mungkin.
dari yang sepertinya pecahlah, hancurlah semua. Coba lihat, ini potensi, ini akan jadi gede, jadi besar, jadi hebat. Katakan amin saudara. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Coba, ya kan, mukjizat dibuai sewaktu kita mengalihkan fokus perhatian kita dari apa yang tidak ada kepada apa yang ada. Katakan amin. Ini cerita, saya lagi cerita di gereja. Nih, saya dulu sebelum pandemi kalau habis ibadah saya suka keluar, saudara. Keluar ke lobi gereja, ya salam-salam, ngobrol sama jemaat lah, gitu ke saudaraku ya. Biasa itu ibadah yang pertama. Begitu. Tiba-tiba saudaraku, ya kan, ada anak kecil lari saudara di gereja. Dia mau terobos pintu depan itu. Tepat di samping saya, saudara. Lalu dia jatuh di tempat saya, terpleset. Ya kan, kakinya lecet, saudara, lecet, dia nangis kuat sekali, dia teriak, kakiku, udah ceret, kaget aku. Lalu saya berusaha tolong anak kecil ini, saya bilang, Dek, ngapo matamu itu, bukan kakinya. Kan dia kan tunjuk kakinya, oh sakit ini, jatuh. Kenapa matanya? Langsung dia berhenti, nangisnya, dia pegang matanya. Ngapo ada banyu? Banyu? Yo ngapo ada banyu? Langsung dia berhenti nangis. Saya kan mau ngarahkan dari kesakitan dia kepada matanya. Saudara Kristus, sewaktu kita merasa seakan-akan tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kita harus latih iman kita. Katakan amin. Latih iman kita. Perhatikan ini saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan apa yang tidak ada. Kalau kan saudara tahu loh. Coba cek kalau kita doa minta tolong lagi susah. Cek dulu bukan waktu kita doa langsung Tuhan tolong, bukan. Cek dulu di hati kita punya iman gak? Konsep iman harus jelas. Tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Iman bukan apa yang tidak ada, tapi iman adalah dasar. Iman adalah bukti. Iman adalah sesuatu. Ambil sesuatu itu, serahkan ke Tuhan, ya kan? Maka Tuhan akan menciptakan jalan keluar bagi masalah saudara. Katakan amin. Ini yang terjadi dengan janda seorang nabi. Suatu hal yang kecil yang dimiliki, sedikit minyak dalam buli-buli, itu dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat pembebasan hutang. Apa yang dianggapnya kayaknya nggak berarti, ya kan, nggak bermanfaat, tapi Tuhan bisa pakai untuk menciptakan pelipat gandaan minyak di tengah-tengah kebutuhannya untuk membayar hutang. Katakan amin saudara. Kita dapat belajar sesuatu yang berharga. Saya kalau ke konseling ya, kalau konseling biasanya kan orang tuh cerita tentang kesusahannya, kesulitannya, masalahnya, ketidakmampuannya, kemustahilannya. Pokoknya semua dia akan cerita sama saya. Saya dengerin, tapi kalau dia ulang-ulang kayak kaset rusak, saya bilang, biasanya saya potong gini, saya sudah tahu poinnya. Karena saya nggak perlu tahu detail, tapi saya cuma mau buka dulu apa. Dari situ saudara, saya coba untuk arahkan dia. Dari kesulitan, kemustahilan, ketidakada, kemampuan segala macam, susah segala macam, saya mulai alihkan mereka. Saya tak akan tanya, Bapak, Ibu, Saudara, Adik, kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Kamu datang ke sini, kamu mau apa? Apa yang kamu perlukan? Apa yang kamu harapkan dari Tuhan? Saya coba, saudara, ya kan, alihkan fokus perhatiannya dari kemustahilan kepada apa? Kepada kemungkinan dari pihak Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin saudara hari ini menghadapi suatu masalah yang mustahil. Saya sedang menghadapi di perusahaan saudara, di usaha saudara, pekerjaan saudara, seperti ada satu gunung tidak bisa diatasi. Atau saudara sedang terjepit, ya kan, oleh taring monster, seseorang yang neken bener, keadaan yang susah. Hari ini serahkan apapun yang saudara miliki dalam iman kepada Tuhan.
Katakan dengan iman kepada Tuhan, apa yang aku miliki, ya Tuhan, apa yang aku inginkan, apa yang diinginkan oleh hati saudara. Karena ingat, kemana fokus perhatian kita tertuju, ke situ kuasa Allah akan mengalir. Katakan amin saudaraku. Fokus, apakah fokus perhatian kita kepada masalah atau pada kemungkinan? Apakah kuasa Roh Kudus akan mengalir kepada kita dari Kristus? Kalau saudara fokus perhatian ini kepada kuasa Tuhan, dia akan ngalir. Kalau fokusnya pada masalah, kesulitan, kemustahilan, itu akan nyedot kuasa Tuhan, nyedot kekuatan, nyedot iman kita, pengharapan. Akhirnya kita capek, kita lelah. Saudara, saya mengasihi saudara. Coba fokuskan perhatian saudara. Tutup mata kita saudara, kita doa yuk. Fokuskan perhatiannya dari masalah. Saudara lihat ke Tuhan, coba lihat ke Tuhan. Kuasamu terlebih besar Tuhan. Tuhanku lebih besar. Saudara arahkan, lihat. Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup tolong saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Dia juga mau tolong saudara karena dia mengasihi saudara. Kuasanya lebih besar dari kesulitan kita. Coba saudara mulai melihat. Saudara, apa yang ada, apa yang bisa, serahkan itu. Tuhan bisa pakai untuk selesaikan masalah saudara. Apa yang masih ada, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Tapi lihat, katakan Tuhan, sekarang aku percaya Tuhan, aku sudah melihat. Pakai apa yang ada di tanganku ya Tuhan. Apa tongkatmu, apa yang selama ini menopang, serahkan ke Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan urapanmu, kuasamu ya Tuhan, hikmatmu ya Tuhan, mujizatmu ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuasamu terlebih besar. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jangan izinkan ya sukacita di dalam kita ini hilang gara-gara kita naruh perhatian, fokus perhatian kita kepada yang negatif, kepada orang-orang yang mungkin ya ngomongnya gini-gini. Udahlah, kalau orang itu ampunin kalau dia salah. Keadaan negatif kita percaya, ya kan, kita lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Sebab bagi Tuhan semuanya mungkin, tidak ada mustahil. Kata Nabi saudara, jangan lihat yang mustahil, ini hilang sukacita nih. Izin isi hati nih, ya kan saudara, harus bersukacita senantiasa, tetap berdoa, terus banyak-banyak terima kasih, ingat yang kebaikan. Wah, kalau udah 3 ini kita lakukan terus, ya ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berkatnya apa? Kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata kita. Kita akan mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Kita akan menerima apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Saya mengasihi saudara, saya mengajar, saya siapkan khotbah ini, saudara, untuk saudara. Saudara, untuk saudara. Ayo saudara renungkan ini. Jangan terus fokus, banyak orang benci aku, banyak orang jahat sama aku. Jangan fokus gitu. Saudara, katakan amin. Jangan terus dipikir, diomongin, curhat kemana-mana. Ini akan mencuri sukacita.
Kalau sukacita hilang, iman gak kerja. Saya ingin saudaraku, setiap kita, ya kan, mudah ditolong Tuhan. Tuhan bikin Tuhan tuh gampang menolong kita. Karena apa saudara? Dia bisa lihat kita ada iman. Dia lihat kita punya kesabaran. Dia lihat kita punya ketekunan. Katakan amin saudaraku. Mari kita angkat perjamuan ini saudaraku Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan angkat syukur bagimu. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati panggil kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.